Ya, sekali lagi judul devosi kita Abraham, Bapa dari banyak bangsa. Nama Abram diubah dari Abram menjadi Abraham. Sekarang kita akan mengamati konteks perubahan nama tersebut beserta alasannya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Ada yang bersedia membaca Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Kita mau dengarkan dulu. Kejadian 17 ayat 1 sampai 6. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Amin. Ya, amin. Demikian Kejadian 17 ayat 1 sampai 6 ya. Nama Abram artinya bapa yang ditinggikan. Sedangkan Abraham artinya bapa dari banyak atau bapa dari kumpulan besar. Ini tentu berbicara tentang bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya apa Abraham menjadi bapa dari apa? Apakah dari anak-anak? Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 7. Jadi memang tidak salah bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Jawaban ini mungkin benar, tetapi apakah anak-anak merupakan konteks dari perubahan nama tersebut? Ya, kembali tadi di awal, kita mau mencari tahu apa sih makna atau pengertian perubahan nama itu. Mengapa Abram kemudian menjadi Abraham? Apakah bangsa-bangsa? Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ternyata bangsa-bangsa merupakan konteks dari perubahan nama Abram. Ini menarik tentu dalam kaitan dengan misi lintas budaya ya. Abraham menjadi bapa dari banyak bangsa atau kumpulan besar bangsa-bangsa. Lalu yang kedua kita mempelajari tentang Abraham adalah gambaran Kristus. Dalam perjanjian lama Abraham juga ialah tipe ya, atau sering disebut dengan istilah tipologi dari Kristus. Kristus ialah pewaris sejati dari bangsa-bangsa. Di dalam Mazmur pasal 2 yang merupakan Mazmur mesianik, Allah Bapa menjanjikan bangsa-bangsa sebagai milik pusaka bagi putranya. Mazmur 2 ayat 8 menyatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Inilah Abraham bapa bangsa-bangsa dan Kristus pewaris bangsa-bangsa adalah sama. Jadi Abraham menjadi tipe bagi Kristus. Kemudian kita lihat selanjutnya,
Bagian ketiga, Abraham menjadi bapa dari berapa banyak bangsa. Secara alkitabiah banyak merujuk kepada semua bangsa. Ingat, Kejadian 12 ayat 3, "Dan olehmu semua kaum atau semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu kalau kita melihat Wahyu 7 ayat 9, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi kita lihat bahwa Abraham menjadi bapa dari semua kaum atau semua bangsa. Semua bangsa dan dalam jumlah besar. Dalam Amsal 14 ayat 28, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja. Perhatikan dalam Wahyu 7 ayat 9, aku melihat kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi, kita lihat di sini dikatakan semua bangsa dan dalam jumlah yang besar yang tidak dapat terhitung banyaknya. Jadi kalau ada mulai orang memprediksi, menafsirkan berapa jumlah, nah saya kira itu perlu kita kritisi ya. Sebab di sini dikatakan tidak dapat terhitung banyaknya. Kita tidak tahu berapa pastinya, ya berapa yang diselamatkan itu bukan urusan kita sebenarnya ya. Lalu yang keempat, Abraham menjadi bapa bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Nah, Abraham menjadi bapa bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, dan ia mewarisi seluruh bumi, bukan hanya Palestina. Semua bangsa, Israel merupakan yang sulung, bukan yang tunggal. Jadi bukan Israel atau Yahudi satu-satunya ya, tapi yang sulung. Keluaran 4 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kemudian Israel menjadi buah sulung, bukan panen sesungguhnya. Demikian Yeremia 2 ayat 3 berkata, Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Buah sulung yaitu yang pertama muncul, dan harapan menyusulnya tuaian yang lebih besar. Tuaian yaitu semua bangsa lainnya. Lalu dalam Roma 4 ayat 13, Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Nah ini bicara konteksnya tentang seluruh dunia. Nah bagaimana Abraham menjadi bapa bagi suatu bangsa? Matius 28 ayat 18 sampai 20, khususnya ayat 19 bagian A, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Langkah pertama dalam memuridkan suatu bangsa yaitu penanaman jemaat suku yang berlipat ganda. Setelah itu tercapai, maka bangsa ini dinyatakan terjangkau. Bangsa atau disebut dengan etno ya, atau suku-suku bangsa. Karena itu Abraham ialah bapa dari segala bangsa terjangkau. Bangsa-bangsa terjangkau merupakan milik pusaka bagi Kristus yang bangkit. Bagaimana Mazmur pasal 2 ayat 8. Bangsa-bangsa yang terjangkau menjadi milik pusaka bagi Kristus yang bangkit. Jadi sebagai contoh berikan di sini ya orang Sunda atau bisa disebut bangsa ya atau suku Sunda. Di dalamnya ada gereja Sunda, bangsa yang sudah dimuridkan ya. Di bangsa yang dimuridkan ini ya, inilah yang kita sebut sebagai gereja ya. Tetapi secara keseluruhan ya orang Sunda juga disebut sebagai satu bangsa atau satu suku, satu kaum ya. Kemudian suatu bangsa yang dimuridkan memiliki pelayanan dirangkap. Pertama, memperluas diri. Kita sudah singgung dengan istilah ekspansi ya. Lewat penginjilan dan penanaman gereja di antara sukunya sendiri. Nah, ini memperluas diri. Contoh bagaimana
gereja Sunda atau bangsa yang sudah dimuridkan, mereka juga memperluas diri dengan cara penginjilan dan penanaman gereja di antara sukunya sendiri sesama orang Sunda. Tapi kemudian memperluas pusaka Abraham dengan memiliki bangsa-bangsa baru lewat penginjilan dan penanaman gereja di antara suku bangsa terabaikan. Sebagai contoh, di sini kita lihat bahwa ada gereja Sunda, bangsa yang dimuridkan, kemudian mereka tadi sudah memperluas diri dengan melayani sesama orang Sunda, tapi kemudian gereja Sunda menjangkau suku bangsa di luar daripada orang Sunda. Misalnya suku Komering atau suku Lampung yang ada di Sumatera. Nah, ini namanya memperluas pusaka Abraham dengan memiliki bangsa-bangsa baru. Nah, seberapa penting pusaka bangsa-bangsa ini bagi Yesus? Perhatikan bahwa kedatangan Yesus kembali berkaitan langsung dengan penggenapannya. Ingat Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau orang sering mempertanyakan, kenapa sih harus ke suku bangsa yang lain? Kan seringkali begitu ya, orang-orang gereja, orang-orang percaya. Di sekitar kita juga masih banyak. Di suku kita sendiri juga masih banyak yang belum mendengarkan Injil. Wah, di lingkungan kita juga masih banyak. Gitu. Betul. Makanya tadi disebutkan ada program ekspansi atau memperluas diri di suku sendiri. Tetapi kita mengingat firman Tuhan bahwa Abraham bukan hanya bapa bagi satu suku, tapi dia menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, ya, sehingga ini menjadi perhatian penting dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan, bahwa kedatangan Kristus kembali itu berkaitan dengan bagaimana gereja atau orang-orang percaya sudah menjalankan tugasnya menjadi saksi bagi semua bangsa. Bukan hanya untuk bangsanya, kan begitu. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah sebabnya ini menjadi sangat penting. Nah, kita mau menggenapi firman Tuhan dengan melakukan apa yang merupakan bagian kita, kan begitu ya. Karena kita mengaku bahwa kita juga adalah anak-anak Abraham. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Abraham secara rohani, maka tugas kita adalah bagaimana menjadikan bangsa-bangsa lain juga menjadi milik pusaka Kristus, kan begitu. Sehingga apa yang merupakan makna pemberian nama Abraham menjadi bapa bagi semua bangsa itu tergenapi melalui siapa? Ya, melalui kita, karena kitalah yang dipilih oleh Tuhan menjadi agen misinya di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini adalah bagaimana mengubah paradigma ya. Catatan di sini ada Matius 28 ayat 14, 20, Matius 24 ayat 14 adalah jawaban terjelas terhadap pertanyaan para murid di bagian awal pasal ini. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Aduh, kalau kita memperhatikan, ya ada banyak orang berspekulasi ya. Dan kadang di grup-grup WA juga, saya juga ada grup berdebat terus masalah rapture lah, masalah akhir zaman dan seterusnya. Masih persoalan kepada tanda-tanda yang kelihatan, ya pandemi lah, masalah gempa lah, masalah peperangan dan seterusnya. Nah, seringkali itu dianggap menjadi tanda kedatangan Kristus. Tetapi di sini kita melihat jawaban terjelasnya adalah Matius 24 ayat 14. Apakah tanda kedatangan Kristus? Apakah tanda kesudahan dunia? Ya, di sini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang kita sudah tahu di awal informasinya, bahwa ternyata masih ada 7.000-an suku bangsa yang belum mendengarkan Injil kerajaan ini. Maka kita sudah bisa istilahnya berpikir secara logis, dan bukan hanya logis,
tapi terutama berpikir secara misiologis gitu ya, bahwa ternyata kita masih punya tugas yang masih tersisa. Nanti itu kan dibahas di dalam bab yang ke-6 ya, bahwa sangat penting penginjilan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga tidak perlu mempertanyakan kenapa sih Pak Ardi bergumul jauh-jauh sampai ke sana itu ya. Ya karena memang harus menggenapi firman Tuhan. Ya, kalau hanya balik ke timur, nah di sana sudah banyak orang yang melaksanakan tugas itu kan gitu ya. Tapi ternyata suku bangsa yang lain membutuhkan kedatangan misionaris ini. Nah, itu kira-kira ya, supaya kita bisa memahami nama Abraham bahwa dia adalah bapa bagi semua bangsa-bangsa. Jadi kapan waktunya? Dikatakan di sini God's timetable is a task table. Artinya bahwa pewaktuan Tuhan merupakan penugasan. Jadi kita tahu bahwa Kairos itu bicara tentang kesempatan ya. Kairos bicara tentang momentum. Kalau kita memahami tentang Kairos itu adalah kesempatan momentum, ya maka itu juga merupakan sekaligus. Nah ini waktu kita untuk melaksanakan ya tugas yang Tuhan percayakan. Tidak tunggu nanti, tapi memang inilah waktunya. Sejauh ini Yesus telah mewarisi 9.000 suku. Ya, suku bangsa ya. Lebih dari 6.000 belum diwarisi. Ini sumber dari Joshua Project. Bahkan terakhir disebut mungkin masih ada 7 ribuan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus menyelaraskan hasrat kita dengan hasratnya Tuhan. Kita harus hidup demi alasan Yesus mati, menjadikan murid atau memiliki semua bangsa sebagai milik pusakanya. Sekali lagi, kita harus menyelaraskan hasrat kita dengan hasratnya Tuhan. Kita harus hidup demi alasan Yesus mati. Jadi jangan kita balik ya. Kita harus mati demi alasan Yesus hidup. Nah, bukan itu, tapi harus hidup karena Yesus sudah mati bagi kita, yang memberikan kita kehidupan, maka tugas kita adalah membawa orang kepada kehidupan itu sendiri, yaitu kepada Yesus. Ini adalah dekos kita pada hari ini. Oke, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk